Salah satu di antara sejumlah candi yang terdapat di Malang Raya adalah Candi Badut. Bangunan yang terletak di Desa Karangwidoro, tetangganya Karangbesuki, karena candi ini sebenarnya candi yang berada di perbatasan kota dan Kabupaten Malang. Candi Badut terletak di lembah sebelah timur dari gunung yang menurut kitab Tantu Pagelaran disebut sebagai gunung suci, yaitu Gunung Kawi. Dengan demikian, pilihan lokasi Candi Badut pada das metro karena sungai ini dikonsepsikan sebagai sungai suci dan sekaligus berada di lembah gunung yang suci, yaitu Gunung Kawi. Menurut keterangan Prasasti Dinoyo, Arca Agastya ini merupakan media untuk menolak menolak bala, yaitu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Menurut keterangan Prasasti Dinoyo, mengingat bahwa Candi Badut itu merupakan bangunan cagar budaya, merupakan BCB, dan pada tahun 2018 ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya bukan hanya peringkat daerah kabupaten tapi peringkat provinsi. Maka mengingat juga arti pentingnya sebagai candi tertua di Jawa Timur, maka kita sangat berharap bahwa masyarakat, paling tidak masyarakat di Malang Raya atau lebih khusus lagi masyarakat di sekitar Candi Badut ikut melestarikan candi ini. Oleh karena itu, apabila di area sekitarnya memperoleh temuan-temuan arkeologis yang berasal dari masa Hindu Buddha, syukur jika sejaman dengan Candi Badut, mohon perkenannya untuk ikut melestarikan, mengamankan, karena ini melengkapi data kesejarahan bagi Kerajaan Kanjuruhan yang merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Gajayana. Apa jadinya jika ada makhluk gaib bercerita tentang sejarah candi ini? Pemirsa, saat ini saya bersama tim Lingkar Misteri berada di Candi Badut, tepatnya di Jalan Raya Candi 5, Kelurahan Karangbesuki. Candi Badut ini merupakan salah satu candi tertua di Jawa Timur dan usianya diyakini lebih dari 1400 tahun. Candi ini ada di masa zaman Kanjuruhan. Untuk apa candi ini dibangun pada masa itu? Dimanfaatkan untuk apa? Kita akan mengetahui kisahnya melalui proses mediumisasi bersama tim Lingkar Misteri. Assalamualaikum Pak Jayadi. Assalamualaikum Ibu Siput. Kita pada malam hari ini berada di Candi Badut dan alhamdulillah juga langsung didampingi oleh juru kunci Candi Badut ya Ibu Siput ya, Pak Jayadi. Pak Jayadi. Kami dari tim Lingkar Misteri pada malam hari ini datang ke sini untuk mengetahui kisah yang ada di sini. Pak Jayadi, Candi Badut memang yang ada di sejarah ini merupakan candi tertua di Jawa Timur. Ya. Dan sampai dengan saat ini bangunannya pun masih terlihat berdiri dengan kokoh dan megah. Banyak ya sering datang ke sini, Pak? Banyak juga. Kalau kita hitung per bulannya itu 800 sampai 1000 orang. Apa Pak yang biasanya para pengunjung itu lakukan di sini? Ada yang istilahnya observasi, ada juga yang hanya berkunjung biasa, ada juga yang melakukan sembahyang juga ada. Biasanya rutin pada saat-saat kapan itu mereka ramai datang ke sini?
Kalau ramenya itu hari Sabtu, Minggu, dan juga hari besar. Oh. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman baik dari pengunjung atau jenengan sendiri, pengalaman spiritual atau apapun yang bisa diceritakan. Di situ pernah dijatuhi benda yang putih, yang besar, diringin situ. Diringin gitu. Ya. Lalu pada tahun 2015 kemarin, itu saya menyirami bunga itu jam 12 malam itu persis itu ada menyala biru kecil di belakang candi sini. Karena saya merasa bahwa itu mungkin ada hal yang sangat bagus ya. Terus saya samperin di situ, sampai di situ ternyata ulat kecil, yang berwarna emas kuning kecil. Tapi karena saya ini takut dengan ulat ya, mau saya pegang ini sampai 3 kali gini, ini langsungan gini ya. Akhirnya saya urungkan, nggak ambil. Tapi saya berharap bahwa Tuhan akan memberikan rezeki yang lain kepada saya. Dan akhirnya di situ ada lomba candi-candi se-Indonesia. Akhirnya di situ mendapatkan penganugerahan sebagai juru bicara terbaik pada 2015 dan diundang oleh Pak Jokowi ke istana, upacara di Istana Merdeka pada tahun 2015 itu 17 Agustus ya. Terima kasih Pak Jayadi sudah menyempatkan waktu mendampingi tim Lingkar Misteri pada malam hari ini dan sudah berbagi cerita yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jayadi. Kita tadi sudah mendengarkan cerita dari juru pelihara atau juru kunci yang sudah hampir 34 tahun mengabdikan diri merawat Candi Badut ini, dan ada cerita yang luar biasa dan sangat berkesan yang sudah beliau alami ya. Kalau menurut Gus Ipul sendiri, energi yang ada di wilayah Candi Badut ini seperti apa sih Gus? Nah, ini yang nanti kita ungkap. Tadi sudah diceritakan ada cahaya yang berwarna biru bahkan putih. Kalau dilihat dari segi energi, memang sangat bagus sekali. Dan nenek moyang kita untuk menentukan sebuah tempat itu tidak ngawur, perlu adanya olah spiritual. Nah, itu bisa kita lihat dari mereka menciptakan hari, menciptakan neptu atau apapun, pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik Candi Badut. Mungkin untuk mengetahui seperti apa jawabannya dan ada kisah apa yang di Candi Badut ini, itu bisa melakukan proses mediumisasi ya. Betul. Dan kini saatnya menempuh proses interaksi. Mediator ini mulai dikendalikan energi goib. Ngapunten Gus. Boleh saya tahu siapa Anda? Senangnya siapa? Sudah lama di sini. Di Candi. Wujudnya apa? Bang. Oh. Sudah lama di Candi. Tugasnya apa di situ? Menjaga di Candi. Oh, jadi sekelilingan wilayah Candi ini ya Gus ya? Iya. Singgung kan siapa? Ada yang menyuruh? Ini Kenapa sih harus dijaga? Selain tadi pusakanya banyak, terus apa sih istimewanya tempat ini kok sampai harus dijaga? Pesen-pesen nih kanggo sekitar gini. Rumah Candi iki Sudah bagus kok, sudah dirawat dengan baik juga, bersih, rapi. Apa masih kurang? tata krama jogon. Mungkin Tata krama pengunjung berarti ini ya. Berarti mungkin ada yang kurang sopan. Emangnya
banyak pengunjung yang kurang sopan. Apa sih yang mereka lakukan? Kenapa Anda tidak berusaha untuk menegurnya dengan cara Anda tentunya? Enak deh. Ada pesan yang lain? Pesan yang lain. Wah, Kenapa? wah. Itu aja. Matur suwun sangat nih, matur suwun sangat. Sayang, tidak banyak informasi yang didapat saat akan dinetralisir. Tak disangka ada energi gaib lain menguasai raga media. Dia tak terkendali. Karena Ngapunten nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ngapunten. Berarti ini beda dengan yang tadi ya? Ini wujudnya apa? Ayo kita duduk yang baik. Kami datang ke sini tidak ada maksud sama sekali untuk mengganggu Anda-anda yang ada di sini. Ngapunten nggih. Ngapunten. Ngapunten. Matur suwun. Karena tidak bisa memberi informasi, mediator disadarkan. Apik nggih. Jangan kemana-mana, tetap di lingkar misteri. Saya semakin penasaran dengan tempat ini. Ternyata sudah ada makhluk lain yang menguasai raga mediator. Saya sinten, Mbak? Di sini aja ya. Mana? Tiba-tiba makhluk ini mendekati candi. Apa yang terjadi? Di sini aja ya. Di sini aja. Ngapunten, Bu. Dengan siapa? Resi Citra. Perlahan-lahan saya mencoba berkomunikasi. yang Joko Tembiki, yang punya tempat ini, Oh, yang bertapa di sini. yang bertapa di sini. Nggih. Mulai tahun pinten nih? Bungsu. Zaman Kanjuruan. Berarti sampean ada di sini pada masa itu. Pada saat ini selesai dibangun, sampean datang ke sini. Berarti bisa bercerita kepada kita ya tentang Yes. Candi Badut ini. Tahu kan Mbak ceritanya? Candi Badut ini dibangun pada era Kanjuruhan pada masa Raja Gajayana. Gitu? Sinten Mbak? Liswa. Liswa itu nama lainnya Gajayana. Sebelum dia mendapatkan melahirkan Gajayana. beliau mendapatkan gelar Gajayana. Enggak, tadi. Liswa itu punya keturunan Gajayana. Oh. Nah, Berarti ayahnya Raja Gajayana nih. Oh bukan. Terus Mbak, Duluri. ceritakan kepada kami Mbak. Siapa Liswa itu dan kenapa membangun candi ini? Dipilih di sini juga kenapa? Saged Mbak memberikan informasi. Kenapa? Jangan situ. Sampai jenengan yang beli wah, kalau tak yang beli, betul. Betul. So, Iya, apa ceritanya Mbak?
Iya, memang Raja Gajayana kan tidak mempunyai keturunan laki-laki, tapi memiliki keturunan wanita yang menjadi penerus beliau selanjutnya. Nah, untuk ini sendiri dibangun pada masa Raja Sima. Kalian Liswa. Terus tujuannya bangun ini pripun, Mbak? Tujuannya mau bangun candi sak ngene gedene iki damel apa asline? Sawise Raja Sima wis sedo. Iki dibangun kangge Raja pertama. Kalian kangge Resi. Kangge anak putu sing tasih wonten sing njaga sing ngrawat napa sinten mawon sing sowan dhateng candi niki napa pesan-pesan panjenengan? Ki sampe nek aku njaluk tolong. Ojo nggih rusuh. Coba sing di kono. Oh iki kuwi wae. Ibu dia. Oleh ana di kono. Oh nggih nggih, nanti niki kula patusane. Ki sampun. Nggih. matur suwun sanget Nggih, nggih. matur nuwun nggih. Ngapunten sanget. Monggo. Rahayu. Berarti ambek nggih. Iya, Bapak. Mas, Mbak. Kurang memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba sudah ada mediator yang tidak sadarkan diri. Mediator satu ini nampak buas. Beberapa kali menunjukkan ketidaknyamanannya. Ngapunten. Siapakah dia? Ngapunten singkat. Kok mana, Mbak? Belakangnya kenaan. Wonten apa? Hanya ingin cari informasi tentang candi ini, tempat ini, tujuan dibangunnya tempat ini. Itu yang kami ingin tahu. Tujuan utama ini dibangun. Salah banyak yang salah paham. Itu untuk apa? Sejatosipun candi ini dibangun. Nopo fungsi, nopo tujuan. Tanda ketengaran. Dia. Tuh. Wonten pakeblok. Oh, Banjir. Jino. Nitahakan. Wonten para resi. Para balang. Supados saged. Para resi. oh, makanya di sini banyak para resi ya, Mbah ya. Tujuan ini wow, karena adanya pakeblok yang berkelamaan, kemudian dibuatkan candi untuk berdoa temriki, untuk meminta Nang Yang Maha Kuasa. Keselamatan. Selamatan. Pada masa raja siapa nih, Kum? Cinawa. Era Kanjuru. Kemudian, Mbak, setelah dibangun Raja Gajayana. Kenapa dipilih tempat ini? Ya, untuk dibangun candi. Kenapa di sini tempatnya, Mbak?
Saat saya mencoba berkomunikasi, tiba-tiba makhluk ini terlihat sedih. Entah apa yang terjadi. Sekarang masih aura candi ini masih sangat positif. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Singin. Yang kini kok dipilih. Rata. Singingkil. Nggih. Di sini itu tempat yang tinggi dulu. Pantas. Sakit. Tuh. Kemudian setelah dibangun, apakah wabah penyakit yang tadi yang melanda rakyat bisa teratasi? Setelah dibangun candi ini, jadi rakyat hidupnya makmur pada masa itu. Berarti memang Candi Badut ini bisa dikatakan juga sebagai simbol kemakmuran nih, Mbak. Nah, saya masih ingin bertanya lagi nih, Mister I. Candi Badut nih, Mbak. Namanya Candi Badut. Kenapa diberi nama Candi Badut? Tiang-tiang saniki mau. Oh. Singin boten. Karena letaknya memang di jalan di Dusun Badut. Dan penamaan candi itu berdasarkan tempat-tempatnya ya. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang lain, Mbak. Ada pesan-pesan yang lain, Mbak? Kenapa, Mbak? Anda terlihat begitu sangat sedih, sangat emosional. Kenapa? Karena kuno mencurahkan sedaya napa sinten mriki. Pada masa peperangan itu, pada masa peperangan Mataram kuno, jadinya candi ini hancur. Sedaya kuda-kuda dan jiwa. Puas memberikan informasi, saatnya makhluk ini pergi. Assalamualaikum, Mr. I. Eyang Yus, sepertinya hasil visualisasi juga sudah selesai ya, Eyang ya? Nah, ini tadi proses. Dari awal sampai selesai ditutup ini ya matanya Eyang Yus ya, Mr. I ya. Dan beliau menghasilkan visualisasi seperti ini. Dan di sini ada sosok. Nah, mungkin Sosok siapa itu? Nah, Mr. Eyang Yus nanti yang Eyang Yus. menceritakan. Monggo. Nah, Eyang Yus, ini ada sosok seorang pria menggunakan mahkota atau apa itu ya, Mr. I? Mahkota yang tidak terlalu tinggi, berarti setingkat besi lah. Terus Ada selendang. Selendang betul. Warna hijau. Ini menandakan bahwa dia itu seorang perwira tinggi. Zaman itu perwira tinggi. Perwira tinggi kerajaan. Yang dipercaya untuk segala apapun yang terjadi di sekitar candi ini, dia yang bertindak. sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tim lingkar misteri pada saat mediumisasi tadi. Iya. Terus Dan sampai sekarang pun kalau akan bersih desa ya, di tempat ini juga. oh iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Eyang Yus sudah menemani perjalanan tim lingkar misteri pada malam hari ini. Dan kita tadi sudah selesai melakukan proses mediumisasi Mr. I dan juga Gus Ipul. Ada informasi yang memang sepertinya sangat berguna sekali bisa kita dapatkan. Asal muasal kenapa candi ini dibangun juga sudah terjawab. Insya Allah Mr. I dan juga Gus Ipul. Kira-kira kesimpulan apa ini yang bisa kita
tarik dalam perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini? Terima kasih Mas ya. Jadi untuk pemirsa Lingkar Misteri bahwasanya memang bangunan suci itu pasti dibangun oleh seorang raja dimanapun pada saat raja itu berkuasa. Tujuannya untuk mendekatkan diri pada Sang Hyang. Jadi kalau kita sebagai masyarakat saat ini, tugas kita sangat sederhana, menjaga kelestarian candi ini. Jadi kita berharap masyarakat biasanya kalau menemukan batu-batuan itu jangan disimpan atau dibuang, tapi dilihat apakah ini ada apa sebagai bukti sejarah yang jelas agar masyarakat anak-anak cucu kita nanti tidak kehilangan budaya adiluhung bangsa Indonesia yang sedemikian luhur dan sedemikian hebatnya. Karena membangun sebuah candi itu bukan perkara yang mudah. Betul. Sebagai cagar budaya, sebagai benda purbakala yang sudah barang tentu saat ini telah dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Silakan dari Gus Ipul. Ya, saya menggarisbawahi tadi bahwa seorang raja mengutus seorang resi ketika terjadi masa pagebluk atau masa paceklik. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu permasalahan apapun itu seorang raja selalu mengembalikan pada yang maha kuasa. Di sinilah beda dari sekarang dan dulu. Apa yang harus dibenahi oleh seorang raja waktu itu langsung mengambil garis vertikal, yaitu langsung membuat pemujaan, langsung berdoa pada yang maha kuasa. Artinya apa? Agama pada waktu itu adalah dinomorsatukan dalam segi kehidupan bernegara. Ya, terima kasih Mr. I sudah menemani perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Gus Ipul yang selalu menemani perjalanan tim Lingkar Misteri. Dan usai sudah perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini untuk mengungkap kisah yang ada di Candi Badut, tepatnya di Jalan Raya Candi 5, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tetap ikuti perjalanan tim Lingkar Misteri ke tempat-tempat lain.